Sasaran utama pembangunan nasional adalah untuk mencapai struktur perekonomian yang seimbang, yaitu dalam perekonomian nasional sebagai penyedia bahan pangan, membuka lapangan kerja, pemasok bahan baku industri, dan sebagai sumber devisa negara. Selain itu, pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih mantap dan dinamis tidak terlepas dari peran subsektor pangan utama seperti perikanan. Pengembangan usaha budidaya ikan di Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan protein hewani oleh masyarakat. Pengembangan perikanan berkelanjutan menjadi isu utama dalam melaksanakan pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial. Dalam melaksanakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan tidak lepas dari memadukan tujuan dari 3 unsur tersebut. Yang pertama, unsur ekonomis, yaitu sektor perikanan mampu menghasilkan produk ikan secara berkesinambungan, memberikan kesejahteraan finansial bagi para pelaku usaha dan sumber devisa yang signifikan bagi negara. Unsur yang kedua, ekologis berkelanjutan, manakala basis ketersediaan stok atau sumber daya ikan dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebihan, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui batas kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar. Yang ketiga yaitu unsur sosial, apabila kebutuhan dan seluruh penduduk terpenuhi secara adil. Langkah untuk memulihkan populasi perikanan dan ekosistem perairan secara berkelanjutan bisa diciptakan sebagai berikut. 1. Peningkatan produksi ikan. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Pengolahan usaha perikanan secara berkelanjutan. 2. Peningkatan konsumsi ikan, yaitu dengan mengkampanyekan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan. 3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah dengan cara meningkatkan mutu produk perikanan, mengembangkan sistem logistik nasional, peningkatan utility UPI dan kepastian pasokan bahan baku, dan pengendalian impor. 4. Pengembangan ekonomi kelautan, yaitu pendayagunaan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi untuk meningkatkan keekonomian sumber daya kelautan. Peningkatan kualitas garam, pengembangan bioteknologi, dan pengelolaan perikanan. Dan yang kelima, pengelolaan aset dan pertahanan keamanan laut. Untuk itu perlunya dibangun kesadaran masyarakat serta peran pemerintah tentang nilai ekonomis jangka panjang dari lingkungan perairan yang akan kita kelola secara lestari sebagai warisan untuk anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Yang keenam, tata kelola, yaitu pengaturan tata ruang laut, penyelesaian rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta Indonesian Ocean Policy. 7. Pengurangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana laut dan penanganan pencemaran laut serta penanaman mangrove di kawasan pesisir. 8. SDM dan iptek yang mendukung. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan yang berwawasan, peningkatan kapasitas masyarakat yang berorientasi pada penelitian, meningkatkan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan. Yang kesembilan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan atau masyarakat pesisir dengan cara meningkatkan program kehidupan nelayan berbasis usaha perikanan, pelindungan nelayan dan pembudidayaan ikan termasuk asuransi, sertifikasi dan sebagainya.